Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Haris Iskandar dan juga Sekjen Asosiasi Guru TIK Wijaya Kusuma. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Wijaya telah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Wijaya dulu. Pak Wijaya, menurut Anda sebetulnya kebijakan ini dampaknya ini seperti apa sih sebetulnya? Ya, ini dampaknya terus terang membuat kami guru TIK menjadi galau. Galau karena informasinya sampai ke daerah itu belum jelas dan selalu berubah-ubah. Jadi kami ingin menjembatani sebagai asosiasi guru-guru TIK dan KKPI nasional karena TIK ini kan tidak hanya di SMP SMA, tapi juga di SMK dengan mata pelajaran KKPI, keterampilan komputer dan pengolahan informasi. Sehingga kami ingin sekali agar mata pelajaran TIK itu masuk kembali dalam struktur kurikulum. Kenapa? Karena di KTSP itu kan sudah jelas TIK ada, namun tiba-tiba di dalam kurikulum 2013 hilang. Dan sayangnya penjelasan dari pemerintah itu, mohon maaf, kurang diterima oleh teman-teman guru yang mengajar itu. Bukan lantaran nasib kami atau sertifikasi kami yang mungkin dipersoalkan, tapi yang kami persoalkan adalah nasib anak bangsa ini. Karena kan tahun 2045 kita akan melahirkan generasi emas, bukan generasi cemas dan lemas. Nah, ini yang akhirnya membuat kita akhirnya di Facebook, di Twitter, di blog, ngobrol-ngobrol, dan kita sampaikan langsung ke Pak Menteri, sehingga kita bikin petisi untuk Menteri. Tapi kesenjangan antara pelajar di kota dan juga di daerah itu menurut Anda akan terjadi nih? Oh, sangat jauh. Kemarin kita ngadain pelatihan internet, pelatihan guru ngeblok. Guru dari Sukabumi mengatakan, di kami Pak, untuk anak SMP, untuk buka komputer aja nggak bisa. Sementara dia harus bikin laporan Microsoft Word yang mungkin bagi penduduk Jakarta, untuk anak-anak di Jakarta itu gampang banget, kata gurunya itu sendiri. Nah, saya kan sebagai orang yang menjembatani itu kan, saya ingin menyampaikan itu ke Pak Menteri gitu, ke Pak Sekjen. Baik, Pak Haris, ini ada generasi cemas dan lemas ini katanya Pak Haris. Menurut Anda sebetulnya penjelasan yang paling tepat, sebetulnya kenapa akhirnya TIK ini dihapuskan? Oke, terima kasih Pak Egan, terima kasih Pak Wijaya yang lagi galau. Jadi prinsip utama dalam implementasi kurikulum 2013 itu tidak merugikan berbagai pihak, termasuk guru TIK. Jadi insya Allah pemerintah akan memberikan respon yang positif dan saya yakin nanti tidak akan merugikan guru TIK. Akan halnya kemudian sekarang ya beritanya sana sini ya, sehingga menjadi cemas, menjadi galau, ya wajar, wajar ya. Jadi kami itu menghilangkan mata pelajaran TIK, sebenarnya bukan menghilangkan, bahkan perannya itu diperbesar. Di seluruh mata pelajaran, seluruh guru mata pelajaran itu harus memanfaatkan TIK, sehingga peran guru TIK itu menjadi sangat kuat. Lebih daripada yang sekarang gitu loh. Karena ada pergeseran paradigma di abad 21 ini ya, di mana informasi itu kan ada di mana-mana. Anak-anak yang sekarang itu diberitahu, sekarang mereka mencari tahu sendiri. Gitu? Yang tadinya komputasi itu kita kerjakan dengan tangan, buat apa? Bisa lebih efisien dengan justru anak-anak kita arahkan untuk pada analitik, merumuskan masalah jauh lebih penting daripada sekedar rumus, plug-in, kemudian habisin waktu. Tapi Pak Haris, bukankah itu terjadi di kota besar? Maksudnya memang anak-anak itu dekat dengan teknologi. Tapi bagaimana dengan yang di desa, di mana teknologi informasi itu masih terbatas? Nah, mereka kan mungkin butuh pelajaran yang memang khusus membahas mengenai TIK. Kalau begitu harus ada pelajaran cara membaca. Cara membaca? Cara menulis. Itu kan sama saja. Dengan TIK itu kan tidak perlu satu mata pelajaran khusus, gitu. Karena begitu mudah sekarang itu teknologi ini. Anak saya, anak balita aja dikasih komputer, dia malah kan sekarang udah bisa download tanpa saya kasih tahu. Karena begitu mudahnya, user friendly. Cuman yang menjadi barangkali concern kita juga adalah ketidakmerataan infrastruktur. Nah itu jaringan listrik, sambungan internet. Dan itu justru kita mempush ya. Mendorong, kementerian ini mendorong supaya janji-janji pemerintah untuk bahkan nanti ke pemerintah mendatang agar infrastruktur itu lebih merata. Gitu. Itu jadi memberikan demand ya, memberikan
permintaan yang lebih serius daripada yang sekarang. Baik, saya ke Pak Wijaya. Sebetulnya dari pernyataan Pak Aris tadi sebetulnya mengharapkan dari sebetulnya anak-anak yang berada di desa ini untuk usaha sendiri. Mungkin paling tidak usaha sendiri, tapi memang sudah dekat kehidupan teknologi itu. Nah, ini bagaimana kalau menurut dari Pak Wijaya sebetulnya? Jadi saya sendiri merasakan dari anak kurang mampu belajar komputer. Waktu itu masih kita belajar The Best, Lotus, Swastar. Itu terus terang untuk bisa menguasai pada zaman itu, kita harus kursus. Dan bagi mereka yang tidak punya uang, seperti saya, orang tuanya yang tidak mampu, kita harus belajar. Dan saya akhirnya jadi aktivis, malam-malam itu saya belajar sendiri, otodidak, sampai seperti itu. Akhirnya kami sampai juga buka kursus komputer. Kebetulan saya ketua LP2TK bidang software di Fakultas Teknik. Nah, dari situ saya merasa bahwa perlu sekali pembelajaran TIK itu diajarin. Karena saya nanya-nanya sama teman-teman yang bisa gitu. Ini gimana caranya ya? Harusnya begini. Oh, dulu malah kontrol KD, KS, KT pakai waktu itu lebih susah dulu. The Best 3 juga lebih susah. Tapi dengan perkembangan yang sekarang jauh lebih mudah. Tetapi yang perlu dikhawatiri adalah sekarang kita perlu banyak pemandu. Karena internet itu melebar cepat, perlu etika, perlu netiket. Ya, jadi jangan sampai di Facebook anak jelek-jelekin orang tuanya sendiri, di Twitter dia asal nge-tweet, jelek-jelekin lembaganya, akhirnya dipecat kan, itu kurang bagus. Nah, di samping itu juga kita juga harus mampu menciptakan informasi di internet. Kalau saya melihat kenyataan di lapangan, guru-guru yang belum melek TIK, belum melek internet, itu jauh panggang dari api. Harapannya sih bagus pemerintah sebenarnya, tapi kalau saya lihat kenyataannya, ya mohon maaf Pak, bikin soal aja guru-guru di Jakarta ada yang masih kerental. Baik. Mengetik Microsoft Word aja yang nomornya ada yang kembar. Itu yang paling gampang. Nah, ini yang kita belum bicara yang sulit-sulit lah. Kita belum bicara masalah Gurunya aja kesulitan, apalagi program muridnya, membuat program web design dan lain sebagainya. Jadi TIK itu sebenarnya luas, tidak hanya sekedar tools mengoperasikan. Jadi kita perlu ilmu dan itu tidak otomatis anak bisa belajar sendiri. Tetap harus ada pemandu. Makanya Pak Arif waktu itu pernah bilang, ilmu itu dipelajari dengan jurusan kecil-kecil supaya gampang dipelajari kan, dengan ada jurusan masing-masing. Ada jurusan ilmu komputer di IKIP sendiri sudah mulai ada, di UNJ, UPI itu jurusan TIK sudah buka. Tiba-tiba mereka juga kaget karena dosen-dosen TIK banyak yang tidak diajak ngobrol. Karena pelajarannya nggak ada gitu. Iya, Saya akan berikan kesempatan kepada gitu. Pak Aris untuk menanggapi, namun di segmen berikutnya pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Aris. Silakan menanggapi, tapi saya juga menambahkan pertanyaan, Pak. Kalau misalnya memang semua guru diharapkan mengajarkan TIK, jadi Pak bilang tadi disebar begitu ya, ini kemudian guru-guru yang berspesialisasi di bidang TIK ini akan dikemanakan nantinya? Nah, itu kita sedang menyusun peraturan menteri untuk pemanfaatan guru-guru TIK ini. Jadi kalau Pak Egan lihat di sekolah-sekolah unggulan, mereka tuh punya pusat TIK atau pusat sumber belajar, pusat teknologi pendidikan, pusat pengembangan instruksional. Itu tuh isinya guru-guru TIK yang memberikan konsultasi dan bantuan teknis kepada guru-guru mata pelajaran, kepada guru kelas untuk mendesain pembelajaran yang lebih hebat gitu, yang lebih bagus, yang lebih menarik bagi siswanya. Nah, ini kita arahkan ke situ. Jadi bagi guru-guru TIK nggak usah galau, insya Allah nggak akan dirugikan. Nanti kecukupan yang mengajarnya kita hitung, itu kan, ya, memberikan konsultasi itu dalam sebuah pusat itu, Pak, ke pusat teknologi pendidikan. Gitu. Nah, kalau Pak Wijaya gimana menanggapi rencana itu? Guru TIK itu kan banyak juga yang di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri mungkin tidak jadi masalah, dan juga banyak teman-teman yang belum tersertifikasi. Buat yang sudah tersertifikasi sih, mungkin dengan adanya permen yang kita sudah dapat ya, saya sudah dapat permennya, udah baca, draftnya memang menjanjikan sekali gitu. Buat guru is oke, buat yang sudah sertifikasi, tapi buat yang belum sertifikasi, karena mereka mau ikut uji kompetensi guru saja, itu sudah tertulis guru yang berlatar belakang TIK. Jadi mereka bukan guru mata pelajaran TIK, udah jelas nggak ada di situ. Sudah gitu sertifikasinya nanti kan juga nggak jelas lagi untuk yang berikutnya. Nah, ya kan, karena mereka nggak ikut UKG, nggak ada. Nah, ini yang jadi permasalahan juga, dan teman-teman curhat kepada kami sebagai pengurus. Kita kan menjembatani ini ya, sebagai teman yang juga di Jakarta. Saya sendiri sih kebetulan sekolahnya alhamdulillah seperti Bapak bilang tadi sudah oke. Tapi buat sekolah-sekolah di daerah kita kan memikirkan itu ya. Betul. Buat teman-teman di daerah kita harus juga punya kepedulian. Jangan sampai nanti ketika mereka ditanya email kamu apa, oh
Komisi 8 yahoo.com. Kan masih ingat kan bagaimana anggota DPR ditanya email nggak tahu gitu kan, nggak bisa. Nah ini kan email itu kan jendelanya kita masuk, pengen bisa punya Facebook, Twitter kan email, punya blog kan email. Kalau emailnya saja mereka tidak bisa membuat, ini terus terang jadi kendala buat kita. Gitu ya. Ini wake up call bagi guru-guru. Jadi anak-anak tuh sudah sedemikian maju ya, tanpa bimbingan mereka untuk IT ya. Dan begitu masuk kelas, ibaratnya kembali ke masa lalu. Jadi semacam back to the future. Ya, tapi apakah tidak terkesan melepas begitu loh? Maksudnya kayak anak-anak suruh belajar aja sendiri, terus langsung... Justru di sini letaknya amanat kita dalam kurikulum 2013. Itu manfaatkanlah ICT untuk pembelajaran. Jadi get involved, terlibatlah guru itu. Jadi guru harus tahu. Oke, kalau mengenai jaminan sertifikasi di guru-guru di daerah seperti yang tadi Pak disampaikan Pak Insya Allah. Jadi bagi mereka yang sudah sertifikasi ya, kita arahkan ke situ ya. Itu pilihan nanti. Jadi guru TIK punya pilihan apakah dia akan dalam di pusat-pusat itu yang dibentuk oleh sekolah, memberikan konsultasi teknologi kepada guru-guru lainnya. Yang kedua bisa juga kembali ke habitat aslinya, karena banyak guru TIK juga yang habitat asli sebelumnya guru fisika atau guru sejarah gitu kan, tapi karena berminat dalam TIK kemudian dia mengambil itu. Jadi kita itu pilihan kedua ya. Jadi sebenarnya bukan masalah berminat juga, kekurangan guru kekurangan TIK saat itu ya. Saat itu karena memang terus terang di guru sendiri yang bisa melek TIK itu ya masih jarang. Betul. Sehingga akhirnya teman-teman yang ngajar fisika dia merangkap ngajar TIK dan ini berakibat kepada materi juga ya. Kita tidak menutup mata bahwa materi TIK sekarang mungkin ada yang ketinggalan zaman. Di saya sendiri saya tidak mengikuti kurikulum yang diberikan oleh teman-teman. Saya bikin sendiri, saya olah sendiri, saya rapikan. Ini guru anak saya. Kebetulan orang tua murid. Ini saya tahu. Tapi kalau misalnya saya lakukan di daerah kan nggak mungkin juga. Jadi yang dilakukan oleh daerah kan standar minimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya tidak dihilangkan sebenarnya mata pelajaran TIK. Tidak sama sekali. Tidak dihilangkan kalau menurut saya. Tapi justru dia jadi mata pelajaran khusus yang harus diperhatikan karena guru-guru TIK-nya itu harus diupdate. Seperti di Inggris begitu Perdana Menterinya lihat bahwa pelajaran TIK-nya kurang canggih, guru-gurunya disekolahkan. Pelajaran TIK. Kayak saya kan saya disekolahkan nih, saya S2 Teknologi Pendidikan. Terus terang setelah saya sekolah S2 itu wawasan saya bertambah. Saya jadi tahu tentang teknologi informasi seperti apa. Saya akan tanya lagi ke Pak Haris. Pak Haris, sebetulnya ini juga ada alasan karena pemerintah ini belum sanggup menyediakan laboratorium komputer. Ini berkaitan dengan anggaran. Ini betul atau tidak sih sebetulnya itu? Itu salah lagi ya. Jadi jauh dari itu alasan kita tidak ke sana. Justru karena pergeseran paradigma itu yang di awal saya sampaikan. Paradigma pembelajaran abad 21 itu sudah berubah ya. Jadi kita akan arahkan anak itu untuk mengolah informasi daripada hanya diberitahu. Kemudian waktu yang dibuat untuk menganalisis daripada kemudian hanya kata guru ya. Kemudian kita juga arahkan mereka untuk belajar berkolaborasi. Melalui komputer itu sangat mungkin berkolaborasi daripada sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mengenai sarana kekurangan itu bukan ya. Bukan. Itu sebenarnya ada ya. Sebenarnya anggaran kalau misalnya mau itu bisa bikin laboratorium komputer. Nggak ada masalah sebetulnya. Belum. Jadi untuk anggaran untuk sarana dan prasarana kita tuh masih kekurangan. Karena meskipun 20% itu ya, untuk 350 triliun, itu 70% tuh ditransfer ya ke daerah untuk gaji guru dan tunjangan guru dan dosen. Jadi sebenarnya yang kita manage itu, yang kita kelola di kementerian itu hanya 80-an triliun. Padahal itu udah 20% dari APBN Pak ya, itu udah cukup besar gitu ya. 20%, tapi kan termasuk gaji dan tunjangan guru. Itu yang yang menggerus banyak. Sehingga untuk sarana itu kita kecil. Baik. Pak Haris dan juga Pak Wijaya, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Wijaya. Pak Wijaya, sebetulnya ada persoalan tidak sih dalam mengajar TIK kepada anak-anak? Apakah itu dari fasilitas, sarana, prasarana seperti apa sih sebetulnya? Kalau dari anak-anak tuh anak-anak senang dengan pelajaran TIK. Pelajaran TIK itu termasuk pelajaran yang sangat disenangi anak-anak. Favorit. Tetapi juga kalau peralatannya juga sudah mengikuti perkembangan, insya Allah enak. Apalagi kalau internetnya jalan gitu ya, connect ya, bandwidthnya cepat. Itu anak-anak suka. Nah, namun demikian juga kita juga tidak memungkiri bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki karena memang kekurangan pelatihan-pelatihan. Karena itu dari Akdinas kita melakukan pelatihan-pelatihan Pak, saling berbagi pengetahuan, pengalaman, informasi. Dan akhirnya kita juga
sekarang nih Pak, kita kan tidak demo Pak, tapi kita bikin seminar nasional. Tuh. Temanya tentang pengkajian mata pelajaran TIK dan KKPI dalam pembangunan karakter generasi masa depan bangsa. Jadi tanggal 26 April kita rencana akan undang Pak Menteri. Kemarin undangannya sudah kita langsung berikan ke Pak Menteri. Dan gedungnya juga kita pakai Kemendikbud Pak. Gedung D. Sengaja gedung A. Supaya jadi tahu dan kita mengundang para pakar. Semua juga diundang ya. Iya, Jadi malah Pak kegiatannya pakar. sekarang bikin Kemarin seminar. udah ketemu Pak Wakil Menteri, Pak Musliar Kasif, sambutannya bagus, Pak Abdullah Alkaf, Pak Sucipto, itu juga udah ketemu kita Kalau semua. orang cerdas itu begini, solusinya konstruktif. Ya, kita menghubungi langsung. Pak Wijaya, kalau misalnya memang sekarang pendidikan TIK ini sudah tidak ada nih, kemudian tadi sudah sempat kita singgung bahwa nanti guru-gurunya akan diarahkan ke sebuah organisasi untuk melakukan Di konsultasi sekolah, gitu ya. pusat-pusat Untuk di sekolah. Ya. Nah, itu sebetulnya solusi seperti itu cukup meyakinkan Ya, untuk ditanggapi. kami cuma minta statement yang tertulis, Permen nanti. permen yang tertulis dan kemudian juga tentang peningkatan mutu kami, karena kita kan juga harus dilatih Pak. Karena jangan sampai gini Pak, mohon maaf ya sebelumnya. Saya waktu itu ditugaskan menjadi guru prakarya di kurikulum 2013 karena pelajaran TIK tidak ada. Sementara di swasta itu, Pak, ini kalau sekolah swasta bicara masalah jam. Guru mengajar berdasarkan jam. Saya agak kecewa dengan pelatihan kurikulum 2013. Kenapa? Instrukturnya tidak siap dengan materi. Pelatihan yang harusnya 5 hari jadi 3 hari. Hari pertama pembukaan, hari terakhir penutupan. Kami memberikan masukan langsung ke Pak Menteri, Pak Wamen. Pak Wamen langsung. Inilah yang terjadi. Bahkan saya secara perharinya saya buat. Maksudnya apa? Bukan menjatuhkan. Tapi kita memberi masukan pemerintah. Betul. Pelatih yang baik itu harusnya 52 jam, tetap 52 jam. Oke. Makanya ketika saya diangkat jadi guru inti prakarya, saya juga memperbaiki dari dalam. Betul. Tapi saya terus terang merasa agak kecewa gini Pak. Kenapa sih pemerintah tidak menghemat dana saja misalnya gini. Pelatihan itu tidak di hotel, tidak di luar kota, tetapi di kampus. Guru-guru kembali ke kampus. Misalnya yang di Padang ke Andalas, Padang, yang di UNJ kembali ke Jakarta. Kayak kita PLPG lah Pak. Betul. Di samping menghemat dana, guru-guru juga tidak meninggalkan keluarganya. Biaya juga bisa ditekan dan hasilnya juga efektif. Dosen-dosen tidak meninggalkan mahasiswanya. Terus terang banyak sekarang dengan adanya kurikulum dosen-dosen meninggalkan mahasiswa. Jadi kamu tugas ya, Bapak lagi ada proyek nih di Kemendikbud kan. Betul. Kacau. Pak Jadi Aris, lebih baik begitu. kalau misalnya kita berarti pelajarannya sudah tidak ada, diberi pelatihannya juga tidak maksimal. Nah, ini bagaimana kemudian Pak Aris? Itu kan pelatihan yang beliau sampaikan itu mengenai pelatihan kurikulum. Oke. Kalau untuk pelatihan guru sendiri, itu kan memang tugasnya badan nanti, dan ini barangkali salah satu yang perlu lebih banyak disentuh. Karena ini kan profesi muda ya. Kalau profesi yang sudah mature nanti, yang sudah matang itu kan memang membelajarkan sendiri ya, melalui asosiasi-asosiasi profesi itu ya, seminar-seminar, workshop. Jadi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Ini kan profesi muda, masih harus kita bimbing. Bagaimana sih membuat sebuah asosiasi profesi yang betulan gitu kan. Ini kan sejak 2005 sudah dirubah. Guru itu bukan pekerjaan, tapi profesi. Oke. Ya, jadi ini profesi. Profesinya guru ya. Oke, Gitu. baik. Kemudian kalau dari Pak Wijaya sebetulnya sekarang ini teman-teman guru ini dari TIK sekarang ini kegiatannya apa, Pak? Jadi kita tetap mengajar karena kan Tetap masih mengajar. kelas 2, kelas 3 masih mengajar. Kita juga terus memperbaiki kinerja pembelajaran kita. Tapi tetap kita berharap TIK, KKPI masuk dalam struktur kurikulum. Kita berharap, sangat-sangat berharap. Karena sebenarnya itu solusi yang paling terbaik menurut kami. Ya, karena kan kacamata kami kan hanya kacamata bahwa anak-anak itu perlu dibekali dengan pembekalan TIK yang baik, yang benar, sehingga mereka kalau ditanya bikin email bisa, terus bagaimana etika internet dia bisa, membuat web yang menarik dia bisa, terus bagaimana dia mencari penghasilan dari dunia TIK, karena terus terang dunia kewirausahaan yang sekarang tidak ada matinya itu dunia TIK. Oke, baik. Kita di segmen terakhir akan membicarakan mengenai solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Jurnalisnya akan segera kembali, pemirsa. Kita kembali lanjutkan dialog kita di segmen terakhir, pemirsa, dan saya ke Pak Aris. Pak Aris, Anda kata nih, kalau misalnya nanti di sekolah tertentu misalnya dia berniat untuk membuat mata pelajaran TIK sendiri, itu diperkenankan atau tidak? Be my guest, boleh. Kan jadi kan kurikulum 2013 adalah kurikulum minimum. Kurikulum minimalis ya. Jadi daerah boleh nambah, sekolah boleh nambah. Jadi kita kan juga menghargai adanya otonomi sekolah. Kita sudah ada kebijakannya, school based management.
kepala sekolah, sebagai manajer, sebagai yang punya kewenangan. Kalau itu cocok bisa dimasukkan ya. Oke, Pak Haris, kemudian ini penegasan lagi Pak. Ini kira-kira jaminan yang akan diberikan pemerintah supaya nanti guru-guru dari TIK ini tidak mendapatkan penjelasan yang lebih komplit, mereka juga tidak terbengkalai dan mungkin tidak galau gitu nanti ujungnya Pak. Bagaimana? Ya, saya kira itu galau pertanda sudah mengantisipasi. Bagus ya. Jadi bukan hanya guru TIK, dalam masa transisi ini banyak yang galau, cemas. Tapi kami jamin ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa dalam implementasi kurikulum 2013 itu tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Termasuk siswa yang sekarang di kelas 2, kelas 4 yang mana kemarin tidak jadi mahasiswa, kita sedang rancang bagaimana sih program matrikulasinya. Cuman memang dalam dinamika kita ini begitu cepat ya. Jadi sesuatu yang akan terjadi Juli, kita tuh sedang merancang. Bukan seperti halnya perencanaan sebuah program yang normal 1 tahun sebelumnya. Jadi sudah dipikirkan? Sudah Pak, sudah. Jadi seperti permen untuk guru TIK ini, itu draftnya di Pak Wijaya. Saya sendiri belum pegang. Pak Wijaya masih galau? Ya sebenarnya kalau informasi itu masuk di kita dan direktur jenderal seperti Bapak yang bisa komunikatif, itu enak. Permasalahannya di daerah, banyak guru yang tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Dengan siapa saya mau ngomong kan gitu. Saya alhamdulillah bersyukur berada di Jakarta, bisa ketemu Pak Iskandar, bisa bertemu Pak Wamen, saya tanyakan langsung Pak Abdullah Kaf gitu ya, Pak Sucipto, ya para penentu kebijakan lah di sana. Dan karena guru ini ada bidang-bidang SD, guru TIK SD, SMP, SMA, SMK, tolonglah Pak, kalau bisa kebijakannya juga sama dengan yang di SMA. Sehingga nanti permen ini yang dibuat ini draftnya, ini kalau memang ini terjadi, guru TIK melayani 150 siswa, ya kita nanti bisa rembukan lagi kita kan punya ini Facebook group ya Pak ya. Kalau bisa saya undang Bapak nih. Saya juga sudah lihat, saya sudah komentar di Facebooknya dulu itu. Jadi ini kebetulan kan sekjennya, jadi sampaikanlah supaya tidak galau ya. Baik. Terima kasih Pak Wijaya, terima kasih Pak Haris. Kita doakan semoga generasi cemas dan lemas tidak akan terjadi, begitu Pak ya. Baik. Terima kasih. Selamat siang Pak.